Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai istiqomah dan ikhlas. Walaupun tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian, contoh perilaku, dan dampak positif sifat istiqomah dan ikhlas. Istiqomah ialah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan. Ini adalah kata yang bila diamalkan akan menjadi panduan dalam menjalankan hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Istiqomah secara bahasa berasal dari dua kata yaitu ista dan koma. Ista memiliki makna yaitu sebuah usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Adapun koma memiliki arti yaitu tegak, lurus, atau sempurna. Nah, sedangkan secara istilahnya, istiqomah adalah usaha untuk tetap tegak dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan keistiqomahan disebut dengan mustaqim, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkan jalan yang lurus. Artinya, orang yang istiqomah adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Dan salah satu orang yang memiliki karakter istiqomah adalah mereka yang dikala tegak memiliki kuasa untuk mengingat Allah dan dikala ia jatuh tak punya kuasa maka ia tetap mengingat Allah. Karakter ini terdapat dalam firman Allah pada Quran Surah Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Hadirnya istiqomah dalam kehidupan umat Islam memiliki beberapa keutamaan, di antaranya 1. Dijanjikannya surga. Kemudian 2. Amalan yang dicintai Allah. Dan yang ketiga, terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Kemudian, ada 3 cara agar seorang muslim bisa bersikap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Yang pertama, meluruskan niat. Jadi sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Yang kedua, memahami makna syahadat. 2 kalimat syahadat ini memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah bahwa kita harusnya tunduk dan patuh atas semua aturan Islam. Kemudian yang ketiga, mulailah dari hal yang kecil tapi konsisten. Misalnya, kalau kalian ingin membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca 1 halaman. Cukup 1 halaman tapi konsisten dibaca setiap hari. Daripada kalian baca 1 juz, tapi kalian bacanya jarang-jarang. Nah, hal tersebut tidak akan membuat kalian untuk istiqomah. Tentunya, secara perlahan kalian akan menambah jumlah bacaan Al-Quran kalian dalam sehari. Yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilahnya, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Kemudian dalil tentang ikhlas. Yang pertama dalam Quran Surah As-Saffat ayat 40 sampai 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im, yang artinya tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh nikmat. Kemudian, dalam sebuah riwayat, Ad-Dailami mengatakan,
akhlisil amala yajzika qalilu minhu. Yang artinya, ikhlaslah kamu dalam beramal, maka cukuplah amal yang sedikit yang kamu lakukan. Nah, Asy-Syana'i di dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan bahwa tanda keyakinan seseorang kepada Allah yang ikhlas itu ada beberapa, di antaranya yang pertama, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam segala aspek. Kedua, tidak mengingkari segala sifatnya. Ketiga, tidak menyifatkannya dengan segala sifat yang kotor. Yang keempat, konsekuen mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kelima, cinta kepada sesuatu karena Allah dan benci karena Allah. Keenam, mengangkat seseorang yang taat kepada Allah sebagai pemimpin. Ketujuh, bersikap tegas terhadap orang yang maksiat kepada Allah SWT. Berikut dampak positif atau nilai-nilai yang diperoleh apabila mampu untuk berperilaku ikhlas. Yang pertama, membuat hidup tenang dan tentram. Kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT. Ketiga, dibukakannya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. 4. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah SWT. 5. Doa kita akan dijabah. 6. Dekat dengan pertolongan Allah SWT. Kemudian ketujuh, dapat perlindungan dari Allah SWT. Kedelapan, akan mendapatkan naungan dari Allah SWT di hari kiamat. Ke-9, Allah SWT akan memberi hidayah atau petunjuk. Ke-10, Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dalam membangun masjid. Ke-11, mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ke-12, dapat memiliki sifat zuhud. Penjelasan yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.